Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Saya ini gimana kabarnya? Hujan? Alhamdulillah. Ya. Jadi setelah seminggu kita tidak bertemu, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran geografi. Tolong tempat duduknya disesuaikan dulu. Di sana sudah ada tanda kan ya? Karena kita masih berada di masa pandemi, ya hari ini itu udah ada tanda yang cakra itu jangan didudukin. Nah, ada, nah itu ada tandanya ya. Oke, hari ini ya mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat, ya tidak kurang sedikit apapun, ya keluarga kalian pun di rumah semuanya dalam keadaan sehat, ya alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran geografi. Masih ingat ya geografinya? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, hari ini pelajaran akan dibuka dengan doa, ya kita berdoa dulu supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan jalani diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak ingin Pak Ujan yang memimpin doa ya. Silakan Pak Ujan. Sebelum mengawali aktivitas kegiatan belajar mengajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ujan. Ya, selalu ingat ya kita masih berada di masa pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Kalian pun nanti bisa full masuk ya, karena sekarang itu kita masih di sesi untuk datang ke sekolah. Mudah-mudahan kita dengan pandeminya berakhir nanti kalian bisa berkumpul dengan teman-teman kalian satu kelas yang jumlahnya 32 orang ya. Nah, hari ini ya sebelum mengawali pembelajaran seperti biasa untuk menumbuhkan ya rasa bela negara kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu silakan kalian untuk berdiri semuanya dengan sikap sempurna. Nyanyi ya. Ya, sikap sempurna ya. Geografi
sangkutannya dengan pelajaran di sebelumnya. Nah, dalam hal ini di pertemuan sebelumnya kita membahas juga hubungannya dengan materi ini. Itu tentang apa? Hah? Apa? Ini kan? Ya, sumber daya kehutanan itu masih bagian dari sumber daya alam. Ya, sumber daya alam itu apa sih? Hah? Ya, Rina. Sumber daya alam adalah segala sesuatu, baik benda mati maupun benda hidup yang dapat menunjang kebutuhan manusia. Iya, sumber daya alam adalah tadi segala sesuatu yang hidup ataupun tidak hidup yang berada di bumi ini mampu menunjang kehidupan manusia. Ya, itu sumber daya alam. Penting nggak sumber daya alam itu? Kenapa sih? Nora, kenapa sumber daya alam penting? Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kita ketahui sendiri, ya, tanpa sumber daya manusia bisa hidup nggak? Yang paling penting apa di dalam sumber daya itu? Semuanya penting. Ya, contohnya air sumber daya, ya, sumber daya alam. Tanpa air bisa hidup nggak manusia? Enggak. Tanpa tumbuhan bisa hidup nggak manusia? Tidak. Ya, makanya kita sangat membutuhkan sumber daya alam. Ya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang sumber daya alam atau sumber daya kehutanan. Berhubungan dengan apa itu sumber daya kehutanan? Flora dan fauna. Ya, bisa lah flora dan fauna yang ada di hutan, ya, tumbuhannya itu yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, ya. Pohonnya dipakai untuk apa? Oh, bisa bikin kursi, bisa bikin meja, bisa bikin rumah tanpa kayu. Ya, walaupun sekarang sudah ada, ya, rumah yang menggunakan besi contohnya. Kusennya udah pakai aluminium, tetap, ya, yang memiliki estetika yang bagus itu dari kayu contohnya. Gitu kan? Nah, itu kita sudah belajar tentang sumber daya alam kehutanan. Nah, ya, di sini tujuan kita belajar nanti kita akan ada ini, ya. Nah, klasifikasi sumber daya dan persebaran barang tambang ini akan kita pelajari nanti, ya. Nah, ada kompetensi dasarnya di sini. Jadi kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, ya, pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi nanti itu ada yang pertambangan, ada kelautan setelah pelajaran materi ini, kemudian ada pariwisata. Apakah pariwisata juga sumber daya? Kenapa? Kenapa pariwisata sumber daya alam? Karena yang kita nikmati ini alam, kan? Kebanyakan kalau pariwisata kita berhubungan dengan alam. Kenapa manusia butuh pariwisata? Untuk refreshing. Kayak orang Bandung pasti wisatanya pengennya kemana? Yang benar, Palembang. Ciwidey benar. Kalau orang Bandung itu biasanya pengen wisata kemana? Biasanya bikin status vitamin C. Ya kan, suka ada, ya. Yang orang-orang bikin status, orang Bandung pasti pengennya teh vitamin C. Kenapa? Karena Bandung tidak punya laut. Ya, tidak punya pantai. Sehingga apa? Orang Bandung pengen wisata ke orang Pangandaran. Orang Pangandaran pengen wisata ke mana? Ke Bandung. Karena di sana mallnya sedikit, jalan-jalan ke mall gitu. Makanya pariwisata pun nanti akan dibahas di dalam ini karena masih berhubungan, ya. Manusia kalau tanpa wisata, tanpa beach cleaning gitu kan, stres kayak sekarang kita lah, ya. Udah mau 2 tahun tidak piknik, umat gitu kan. Biasanya kalau sekolah kan kita kelas 10 kemana, kelas 11 kemana gitu kan kalau dulu. Sekarang ya diam aja di rumah, ya. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya itu membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata di Indonesia. Nanti kalian akan membuat peta, sebetulnya tidak seluruhnya kalian buat, tapi seperti pelajaran
sebelumnya kalian membuat peta dengan XA. Nah sekarang itu kalian pakai web, nanti linknya Bapak share di grup ya. Kalian tinggal buka linknya, nanti kalian tinggal menjodohkan nama-nama barang tambang itu kemana, di mana gitu. Oke? Kemudian tujuan pembelajaran. Ini tujuannya itu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL, peserta didik, serta metode tanya jawab, ya dengan model informasi dari berbagai media video, klasifikasi sumber daya alam, serta artikel lain. Ya, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kalian harus aktif ya, jangan diam-diam baik. Ya, mampu menunjukkan klasifikasi sumber daya dengan tepat, menganalisis potensi persebaran sumber daya pertambangan di Indonesia dengan benar, kemudian membuat peta tentang persebaran sumber daya pertambangan. Ya, jadi di sini tujuan pembelajarannya supaya kalian itu ngerti bahwa sumber daya alam itu ada, kemudian melimpah di Indonesia. Kita ketahui Indonesia adalah salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Ya, di kita mana nanam singkong, tancapin gitu kan, jadi ya. Coba kalian ke arah bawah singkong, tancapin di pasir di arah pati kering, gitu kan? Gitu. Ya. Jadi topik pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang persebaran barang tambang di Indonesia ya, dan klasifikasinya. Kemudian nanti kalian harus tahu bagaimana persebaran barang tambang itu bisa terjadi, gitu kan? Nah, Bapak ingin tanya dulu sebelum masuk ke materi. Ya. Kenapa Indonesia bisa banyak barang tambang atau memiliki barang tambang yang banyak ataupun sumber daya alam yang banyak lah, yang umum ya. Jadi kenapa Indonesia bisa banyak, tidak seperti Amerika? Walaupun Amerika kaya, tapi sumber daya alamnya sedikit. Walaupun Qatar katanya merupakan negara yang kaya, tapi sumber daya alamnya hanya minyak saja, gitu kan? Coba di Indonesia apa yang nggak ada? Gitu. Mulai dari minyak. Apalagi sekarang kita itu memiliki minyak cadangan yang minyak nabati ya, itu dari sawit. Di Amerika bisa kan nanam sawit, di Arab bisa kan nanam sawit, enggak, gitu kan? Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan kenapa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah? Coba siapa yang bisa jawab? Sok siapa dulu? Oh, ada 4 orang nih yang mau jawab. Sok siapa dulu? Nah, distro laki dulu lah. Coba dulu, Farhan. Sama Ujang. Ya, Pak Ujang. Indonesia merupakan wilayah pertemuan lempeng tektonik. Negara Indonesia termasuk negara penghasil batu bara dan emas terbesar di dunia. Hal ini didukung dengan wilayah Indonesia yang menjadi tempat pertemuan lempeng-lempeng tektonik seperti lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Filipina. Pertemuan lempeng tektonik tersebut membuat kondisi geologis dan geomorfologis Indonesia menjadi kaya akan mineral dan produk-produk tambang. Oke. Karena pertemuan lempeng tektonik. Apa itu teh? Masih ingat pelajaran kelas berapa itu? Kelas 10 ya. Semester berapa? Semester 1. Jadi kenapa Indonesia itu banyak memiliki sumber daya alam? Yang paling utama adalah pertama, dia karena terdapat pertemuan lempeng. Masih ingat kan ada zona pertemuan lempeng? Ya. Nih, masih ingat nggak ini? Ada lempeng teh ada berapa macam? Ada lempeng, benua dan samudra ya. Nih, kalau ini benua, ini samudranya. Kemudian kita lihat saat terjadi pertemuan lempeng ini, maka ada proses apa? Nah, ada terjadi tuh tumbukan, baik itu tumbukan ataupun bergesernya saling menjauh. Apa yang saling menjauh? Transform gitu kan? Ada yang saling bergesekan transform gitu kan? Nah, akibat tumbukan-tumbukan ini, ya terjadilah yang namanya retakan di sini kan?
yang ada di dalam perut bumi itu akan naik. Kemudian di sini pun akan terjadi pembentukan gunung apa? Gunung Api. Gunung api. Ya. Akhirnya apa? Sumber kekayaan alam yang ada di dalam perut bumi itu naik ke permukaan. Ya, keluar lewat magma. Ya, keluar dari lipatan akibat subduksi akibat pembukaan itu terangkat ke atas. Sehingga sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi itu keluar. Kita ingat bahwa dengan akibat ini adalah nanti ada terjadi apa gitu. Ya. Coba siapa lagi yang bisa menjawab? Bagus tadi ya, Pak Ujan. Ya, Farhan. Karena Indonesia berada di jalur rangkaian gunung berapi, wilayah Indonesia ternyata merupakan bagian dari rangkaian gunung api dunia yakni Sirkum Pasifik. Maka tak heran jika letusan gunung api di Indonesia memberikan kesuburan tanah bagi daerah sekitar yang bermanfaat bagi jenis tanaman yang ditanam di daerah tersebut. Oke. Karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Itu sebab apa? Penyebabnya apa? Karena tadi terjadinya tumbukan akar lempeng. Ya, saat lempeng itu terdorong oleh contohnya banyak gunung api di kita di bagian utara atau bagian selatan? Selatan kan? Mulai dari Aceh ke bawah itu semuanya di selatan. Ya, Kalimantan tidak ada karena tidak terjadi tumbukan lempeng kan. Kemudian ke Bali ya, sampai Papua, Maluku gitu kan. Nah, akibat tumbukan lempeng ini mengakibatkan terangkatnya permukaan daratan menjadi gunungan. Sebelum itu akibat retakan ini magma bisa naik ke permukaan. Akhirnya terjadi gunung meletus, gitu kan? Akibat gunung meletus itu akan mengakibatkan mineral-mineral yang ada di dalam perut bumi keluar. Ya. Contohnya tadi karena Sirkum Pasifik itu mengakibatkan wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki gunung api itu akan mengakibatkan kesuburan. Ya, tanahnya subur. Kita ketahui kita mau menanam pohon ataupun tanaman di rumah, bikin taman nih. Contohnya Naura, bapaknya suka nanam nih, nanam sayuran, nanam apa gitu kan? Itu pakai tanah mana? Nah, tanah vulkanik dari mana maksudnya? Tanah dari mana? Bikin taman biasanya tanah dari mana? Di Bandung. Dari Lembang. Ya, kita kan terkenal ya, segala sesuatu yang akan kita tanam pasti diambil dari Lembang. Yuk beli tanah Lembang sampai si tanah itu yang asalnya bukit-bukit habis ya, jadi karungan 10.000 sekarung, juga. Kenapa? Karena itu hasil dari letusan Gunung Tangkuban. Kalau dulunya Gunung Sunda kuno itu meletus, kemudian berapa ribu tahun dia menjadi subur. Seperti di Merapi sama, seperti di Ciwidey itu kan ada Gunung Patuha atau sekarang terkenal dengan kawah putihnya, gitu kan? Jadi subur. Ya, akibat letusan-letusan gunung itu tanahnya menjadi subur. Coba apa lagi kira-kira yang menyebabkan Indonesia kenapa memiliki sumber daya alam yang banyak? Ya, Rizky. Karena Indonesia memiliki tropis Pak, hal ini membuat curah hujan di Indonesia tinggi sehingga jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia begitu beragam dan ditambah dengan kesuburan tanah akibat letusan gunung Ya, berapi. betul. Ya, itu juga betul. Kenapa Indonesia itu bisa subur? Karena kita memiliki iklim yang tropis. Di mana iklim tropis itu memiliki sinar matahari sepanjang tahun. Ya, kita tiap hari kan mendapatkan sinar matahari walaupun mendung tetap ada mataharinya. Kemudian tropis itu curah hujannya tinggi. Karena curah hujan tinggi itulah yang mengakibatkan tumbuhan bisa tumbuh di kita. Ya, jangankan tumbuhan yang bagus di negara kita ditanam, kaktus saja yang di Arab, apalagi kaktus juga di bawah Indonesia tumbuh, kan? Nah, itu ada lagi nggak? Kenapa Indonesia kaya? Ya. Terus, karena Indonesia dikelilingi oleh lautan itu, ya. Karena Indonesia memiliki lautan yang luas, garis pantai kedua di dunia, ya. Itu Indonesia kaya akan sumber daya alam kelautan.
Indonesia kaya akan sumber daya pariwisata. Ya, betul. Nah, jadi kenapa Indonesia kaya akan sumber daya alam? Tadi itu faktor-faktor yang pertama tadi akibat memiliki pertemuan lempeng, kemudian akibat gunung api, ya. Kemudian akibat iklim, ya, dan satu lagi akibat luasnya wilayah lautan. Sampai sini ditanyakan nggak? Silakan. Pak, Ya. di Indonesia termasuk ke Ring of Fire atau berapa ada? Ring of Fire. Ring of Fire, siapa yang pernah dengar Ring of Fire? Apa itu Ring of Fire? Cincin api. Apa? Dina? Apa? Hah? Kayak kapal kuda. Apa? Dina? Ring of Fire? Itu kayak suatu garis gitu yang di garis itu tuh ada rangkaian gunung api. Iya. Itu Dina. Ya, jadi Ring of Fire itu tadi Rizky, itu akibat tadi kata Dina, itu yang diakibatkan oleh adanya gunung api yang berderet mulai dari wilayah barat sampai ke wilayah timur, ya. Itu yang menandakan adanya pertemuan lempeng. Akibat pertemuan lempeng itu ada yang tersubduksi, terdesak, akhirnya ada pengangkatan. Itu yang disebut dengan ring of fire. Oke, siap, masuk ke pembelajaran. Ya, kita akan mempelajari persebaran barang tambang di mana? Di Indonesia, ya. Nah, sebelumnya ini Bapak akan putarkan dulu ya video tentang apa sih sumber daya alam tambang itu penting nggak? Ya, tanpa kalian sadari sumber daya itu semuanya ada di Indonesia, ya. Indonesia adalah negara yang memiliki anugerah sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Salah satunya adalah kekayaan alam tambang. Yaps, tambang guys. Berbagai macam tambang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Contohnya batu bara, mineral, hingga minyak, dan pasti gas bumi. BTW nih, ngomongin soal tambang, ada beberapa fakta menarik mengenai barang-barang tambang. Yang pertama, barang tambang terdapat hampir di seluruh benda yang kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Dari kalian bangun tidur sampai dengan kembali tidur. Contohnya nih ya, smartphone. Setiap kalian bangun tidur, pasti yang kalian cari apa? Smartphone kan? Komponen penyusun dari smartphone itu sendiri adalah barang-barang tambang seperti emas, nikel, platinum, tembaga, dan lain-lain. Nomor 2, butuh proses yang tidak sebentar untuk menjadi barang bermanfaat. Misalnya nih, semua benda elektronik yang mengandung unsur listrik itu melibatkan banyak sekali orang-orang di luar sana, dari proses pengambilan material hingga proses pengerjaan, dan juga sampai bisa kita gunakan. Nomor 3, pertambangan merupakan disiplin ilmu yang melibatkan hampir semua bidang keilmuan, dari geografi, kimia, biologi, dan semua ilmu yang terkait dengan tambang. Hal itu akan dipadukan dengan teknologi tinggi sehingga dapat mempermudah aktivitas manusia. Nomor 4, barang tambang hanya tersedia di beberapa daerah saja. Misalnya nih, batu bara. Banyak terdapat di daerah Kalimantan. Papua terkenal dengan logam mulianya. Dan di lepas pantai banyak terdapat titik pengeboran minyak dan gas bumi. Nomor 5, emas, perak, nikel, tembaga, dan batu bara merupakan produk tambang yang umum dikenal oleh masyarakat kita. Sebenarnya selain produk itu masih ada produk lain dari hasil tambang yang bisa kita manfaatkan, seperti pasir, batu kapur, dan batu marmer, tetapi belum begitu diperhitungkan. Nomor 6, masyarakat kita, terutama negara plus 62 nih, sering salah persepsi. Banyak masyarakat berpikir kegiatan pertambangan hanya aktivitas yang merusak lingkungan. Apakah seperti itu? Untuk menggunakan barang tambang sebagai produk jadi tidak segampang seperti kita membuat kopi susu yang biasa kita minum ketika senja tiba. Barang tambang berada jauh di dalam bumi, di mana kita bisa mengambilnya dengan cara yaitu pembukaan lahan. Seperti halnya ketika kalian akan membersihkan meja kerja kalian, pastinya kalian akan memindahkan barang-barang yang ada di meja kalian terlebih dahulu kan, sebelum kalian mengolah meja itu.
kita lakukan pembukaan lahan terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan reklamasi pasca tambang. Oke teman-teman, itulah beberapa fakta menarik tentang barang-barang tambang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oke. Ada bayangan yang akan kita pelajari? Nah, ya, itu fakta menarik tentang materi yang akan kita bahas. Ya, materi ini tentang barang tambang. Ternyata tadi kalian lihat, mulai dari kalian bangun sampai kalian tertidur lagi. Makanya tadi sumber daya alam itu adalah untuk mendukung sesuatu yang untuk mendukung manusia supaya bisa hidup ya. Makanya apalagi sekarang kalian dengan HP ya, saat belajar HP, gitu kan? Mau tidur HP, gitu kan? Wah, lihat dulu status, gitu kan? Dan main sekarang HP. Ya, di dalam HP itu dalam unsur HP yang kalian pakai itu unsur-unsur sumber daya alam banyak di sana. Tadi mulai dari emas, ada emasan itu. Ya, yang ada di prosesornya itu biasanya menggunakan emas supaya untuk menghantar listrik yang baik gitu. Oke, kita masuk ke materi klasifikasi sumber daya alam. Ya, kita bahas dulu klasifikasinya. Ya. Tadi pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan suatu yang berguna dan mempunyai nilai. Ya, semuanya harus dibeli ya. Kita nanam juga berarti harus beli dulu bibitnya, gitu. Harus ada bibitnya dan lain-lain. Ya. Nih, kemudian sumber daya mempunyai sifat jamak dan mempunyai ukuran baik dalam jumlah, kualitas, waktu, dan tempat. Macam-macam kan? Bisa saja ibaratkan emas dengan perak. Wujudnya hampir sama, hanya beda warna, gitu kan? Harganya beda kan? Ya, itu. Kemudian sumber daya alam merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan potensi yang terdapat di alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ya, jadi benar tadi kata siapa? Dina ya, sumber daya alam ini sangat penting untuk kehidupan. Ya, oke. Ini sumber daya alam. Ya, nah ini mengulang saja ya. Sumber daya alam berdasarkan proses. Ada sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Berarti apa kalau yang nih Nora? Kalau sumber daya alam biotik itu apa? Biotik, Ya. sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses berkembang biak dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Ya, sumber daya alam biotik tadi bisa berkembang biak dan bisa waktunya singkat. Ya, contohnya kalian punya cengek. Ya, cengek sumber daya alam kan? Ya. Cengek udah tua, udah marah banget, akhirnya busuk. Bisa ditanam lagi nggak? Bisa ya, ditanam lagi. Bijinya kita tanam, dalam kurun waktu 1 bulan sudah bisa berbuah lagi, gitu kan? Nah, itulah sumber daya alam biotik. Kemudian sumber daya alam abiotik, contohnya apa ya? Ya. Terus angin, udara, terus apa lagi? Minyak bumi, kemudian apa lagi? Hah? Batu bara, siapa tadi bilang batu bara? Ya, batu bara, timah dan lain-lain ya. Betul. Kemudian sumber daya alam berdasarkan letaknya. Ya.
bersifat kekal. Berarti kekal mah tidak bisa hilang. Apa? Udara, air, dan energi matahari. Kemudian ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, biasanya apa? Ya, tumbuhan. Ya. Terus sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Kalau tidak dapat diperbaharui, contohnya apa? Barang tambang. Karena saat proses terbentuknya barang tambang ini waktunya sangat panjang, sangat lama, sampai ribuan dan juta, sampai ratusan ribu sampai jutaan tahun. Contohnya batu bara. Batu bara itu dari apa sih? Nah, dari tumbuhan yang mengalami penimbunan, gitu, tertimbun atau panaskan gitu. Nah itu. Dan waktunya tidak singkat. Ibaratkan kalian mau bikin batu bara, ada pohon, kalian tanam simpan di tanah, simpan sampai kalian mati belum menjadi batu bara, karena prosesnya sangat minyak bumi. Ya, dari apa itu? Dari makhluk. Kalau dulu ada hewan purba, gitu kan, yang mati tertimbun, nah itu jutaan tahun, ya terbentuknya. Jadi tidak singkat. Ya. Kemudian kita akan masuk ke materi utama, yaitu barang tambang. Nih, ternyata ini Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya barang tambangnya. Ya, tadi faktor-faktornya kan ada kenapa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Tadi adanya pertemuan lempeng, adanya gunung api. Itulah dua faktor yang mengakibatkan kenapa Indonesia kaya akan barang tambang. Kita ketahui nggak? Apa saja? Wah, emas terbesar pertama di dunia. Belum namanya Indonesia kaya. Tapi kita bahas tapinya itu kenapa? Sampai batu gara-gara si tapi. Nah, nanti kalian akan tahu sendiri kenapa, gitu kan? Pak, jadi pertanyaan nggak? Kalian berpikir nggak kenapa? Iya Pak, kenapa Indonesia itu kan kaya? Ya, tapi kenapa? Kalau kita ini apa? Beras, oh kita mah tapi. Kemudian kedua, menempati urutan kedua sebagai penghasil timah terbesar di dunia. Kaya ya Pak ya? Tapi kemudian menempati urutan ketiga sebagai penghasil tembaga terbesar di dunia. Tembaga dipakai untuk apa gitu kan? Ya. Penting nggak adanya tembaga? Penting. Ya. Manfaatnya untuk apa? Nah. Ya. Kemudian menempati urutan kelima sebagai nikel terbesar. Apa sih nikel teh? Ya. Nanti kalian lihat ya. Jadi kan kita pelajari saat ini adalah tentang barang tambang. Ya. Penting nggak untuk kehidupan barang tambang? Sangat. Tadi kata si fakta tadi kita mulai dari bangun sampai tertidur lagi itu menggunakan sumber daya tambang. Ya. Kalian kalau perempuan tuh kayak Seri di tangannya ada emas, gitu kan? Itu. Bahkan sekarang itu emas dipakai untuk kecantikan. Untuk apa? Masker. Ya. Kalau orang yang sultan gitu, ya, sultan Andara gitu kan, itu di masker pakai emas. Ya.
kemudian kalian analisis ya apa fungsi dari barang tambang itu, kemudian persebarannya ada di mana. Ya, kalian harus siap. Ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nah, jadi hari ini kita akan melihat dan kalian siapkan, ya kalian siapkan pikiran kalian, fokuskan ke video ini. Nanti kalian harus mengisi LKPD-nya. Selain itu nanti kita akan diskusikan juga untuk ini. Oke, siap? Siap. Nah, ini LKPD-nya, ya. Berada di tangan masing-masing. Kalian nanti dari video itu kalian lihat di mana apa, ibaratnya contohnya emas ada di mana, gitu ya. Jadi memanfaatkan untuk apa? literatur lain, boleh kalian buka HP-nya. Silakan kalian boleh browsing, tapi linknya yang ada di grup ya. Nah, kalian buka, nanti kalian juga bisa mengisi LKPD ini dari sana. Ya, jadi silakan. Nah, nanti Bapak akan ingin kalian setelah kalian mengisi ini
ada perwakilan dari kalian satu-satu untuk menempelkan jenis barang tambang ya di peta ini. Bapak sudah sediakan peta. Peta apa ini? Peta Indonesia. Ya. Nah, kalian nanti setelah mengerjakan ini Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian cari informasi sebanyak mungkin, ya. Informasi sebanyak mungkin. Nanti ada sesuatu di belakang layar, kalian harus menempelkannya. Itu adanya di mana? Oke? Ngerti nggak? Ya, siap. So, silakan 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya. Sudah? Oke. Bapak buka layarnya ya. Ini di balik ini Bapak sudah siapkan ada gambar-gambar di. Ada kelihatan? Nah. Nah. Jadi di depan sana sudah ada gambar-gambar barang tambang. Ya, ada gambar-gambar barang tambang. Nanti tugas kalian tempelkan gambar itu, persebarannya ada di mana? Ya, contohnya ibaratkan gambar ini gas alam. Nah, di mananya? Tempelin aja nanti di sini. Serah kalian ya. Gimana? Cari informasinya sebanyak mungkin. Makanya di sini silakan 1 2 3 ada berapa? 12 ya. Silakan kalian berebut mana yang akan kalian ke depan tempelkan ke depan. Ada apa aja? Batu kapur, biji besi, belerang, mangan, bauksit, tembaga, minyak bumi, batu bara, emas, gas alam, timah, dan nikel. Ya, silakan kalian terserah mau yang mana. Lebih cepat, lebih baik. Nanti ya, Bapak, kalau kata Bapak, klik, gitu. Ya. Ketemu dulu nih, sini bukan yang nikel siapa? Kalau gitu mau? Pokoknya kalian punya bayangan saya mau nempelin yang mana? Kalian tahu kan itu petanya di wilayah mana? Ya. So. Rizky mau nempelin yang mana? Batu bara sudah dicatat sama Rizky ya. Siap, Rizky udah siap mau nempel batu bara. Siapa lagi yang mau nempel duluan? Karena masih banyak, ada 12. Pak Ujang mau nempel apa? Belerang, Pak. Belerang. Batu kapur. Ya. Ya. Boksi. Ya. Emas. Kalau emas banyaknya di mana sih? Oh, salah. Oh, salah. 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 Di Jawa Tengah, Jawa Timur coba banyak emas. Iya kan? Bener nggak? Setiap emasnya juga gede-gede. Paling sedikit kan 50 kilo. Mas Joko. Ya, ada Mas Joko, ada Mas banyak lah. Ada kan
Jawa Tengah atau Jawa Timur? Nggak ada? Hah? Seni? Turunan Jawa mana? Oh, Jawa Barat. Suka hoax ya. Seni sana orang Jawa Timur. Jadi Mas itu bukan di Papua ya? Banyaknya di Jawa Tengah, Jawa Timur, malah dipanggilnya Mas. Siap? Hah? Udah? Ada jawabannya? Sudah komplit KPD-nya? Udah, siap. Coba Rizky duluan. Silahkan tempelkan mana persebaran wilayah persebaran dari mana tadi? Batubara ya. Kalau bisa sambil jelaskan apa manfaat dari batubara itu dalam kehidupan sehari-hari. Coba. Berapa, Pak? Ya, ke depan. Nah, batubaranya ambil. Oke, mana? Sip. Tempelin pertanyaan. Di mana batubara biasanya dapat? Ada 2, Pak. Yang paling banyak itu di mana? Di Sumatera. Ya, so. Mana? Di Sumatera. Ya, cari ya tuh, mana Sumatera? Ayo. Ayo, Sumatera mana? Kita batu Sulawesi. Ayo. Sini ya. Iya, so, minyak. Oke, lah. Yang bener tuh. Atasnya. Oh, atas. Ini bukan maksudnya. Tempel ini yang tadi. Oke, batu bata di Sumatera katanya sok. Rizky belum. Belum. Manfaatnya untuk apa sih? Batu bara tuh suka dibikin industri semen sama industri kertas, Pak. Rata-rata. Untuk apanya? Untuk seperti pembangunan. Apa ya? Batu bara coba. Ada yang bisa menambahkan temennya? Batu bara itu untuk apanya? Oh ya, bahan bakar. Kereta, Pak. Oh, bisa bahan bakar kereta itu zaman dulu ya. Kemudian ada apa lagi? Untuk sumber tenaga pembangkit listrik. oh, tuh sebagai tenaga pembangkit listrik. Sekarang di Indonesia itu banyak menggunakan batu bara. Tahu pasok selama 100 batu listrik lah. Kita close. Dari di sini dulu nih, dari sini dulu. Coba mau nempelin apa? Bauksit, Pak. Bauksit. Dari mana bauksit itu? Silakan. Bauksit di mana? Ya, Sumatera Utara. Katanya manfaatnya untuk apa bauksit? Bahan baku aluminium untuk bikin pesawat dan peralatan. Bagus. Jadi bauksit itu adalah bahan baku aluminium. Bahan-bahan aluminium kalian punya langseng, you know langseng? Yes. Hah? What is the meaning langseng? Panci. Oh, panci. Panci mah buat air, bikin sayur. Kalau langseng buat bikin nasi. Awas jangan tertukar ya. Langseng panci harus tahu karena kalian ada di Jawa Barat. Jadi kita bisa air menaras. Ada yang nanya orang Barat, what is the meaning langseng? Ya, kalau langseng mah ada tutupnya apa? Pembatasnya buat bikin. Kalau bahasa Jermannya buat namanya nyupan apa? Nyupan teh bahasa Indonesianya mengukus. Ya. Jadi peralatan dapur itu banyak dihasilkan dari bauksit ya, bahan baku dari aluminium. Si Paujan, sekarang Paujan. Mau nempel apa Paujan? Hasil analisisnya. Wah. Belerang. Nah, belerang ada di mana? Jawa Barat, Pak. Nah, Jawa Barat ada di mana Jawa Baratnya? Ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah. Jawa Timur. Manfaatnya buat industri obat-obatan, kecantikan dan untuk mengatasi sel-sel kulit mati.
panas di pemandian, air panas contohnya Cimanggu, Cipanas, terus mana? Garut itu kan, terus di Subang ada apa? Ciater. Itu banyak mengandung belerang biasanya airnya. Makanya kalau ada yang gatal-gatal itu suka berendam di sana. Oke, siapa lagi? Amel, mana Amel? Silakan. Ya? Mas. Oke, Mas. Mas tadi di mana sana? Jawa. Murah aja. Tadinya di miskonsepsi itu mau Mas gitu ya. Hah? Bawa. Di sana atau di sana? Nah, itu ada di mana? Papua. Yang terkenal dengan apa? Tambang emasnya, tambang emas apa? Freeport, ya, atau Grassberg kalau dulu. Manfaatnya yaitu sebagai perhiasan, kecantikan, dan juga kesehatan. Cantikan kesehatan. Sekarang itu bahkan kalau yang kelebihan uang giginya diganti pakai emas. Kalau dulu ada yang terkenal dengan gigi emasnya siapa sih? Zaman dulu? Kan kesmawat dari kata ibu nggak tahu ya. Itu ada kan bintang film yang giginya emas kalau senyum, ting gitu. Ya, ternyata emas pun bisa dipakai untuk gigi, ya, perhiasan dan lain-lain. Siapa lagi? Hah? Udah belum, Sob? Siapa? Farhan. Batu kapur, Pak. Iya, batu kapur. Udah kan? Belum ya? Belum. Ada di mana batu kapur? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Oke, batu kapur. Ada di Jawa Batu kapur untuk bahan bangunan semen, bahan kecantikan, dan bahan kimia. bahan kimia, semen. Semen juga itu terbuat dari batu kapur. Selain itu juga batu kapur bisa dipakai untuk bangunan juga. Ya, kecantikan. Ternyata yang kalian pakai untuk bersolek, nih, apa itu? Bedak. Itu ada unsur kapurnya. Ih, baru tahu ya. Itu ternyata dari kalau pengen murah mah udah aja ke Padalarang. Kan kita ada di Jawa Barat di Padalarang yang terkenal di daerah Citatah. Itu batu kapurnya bagus, ya. Daripada beli merek naon, Wardah, mahalnya langsung ngambil batu kapur gitu, dicorekan. Ya. Oke, siapa lagi? Dina? Oh, udah ya. Ya, Irfan. Tima. Bagus. Tima ada di mana? Pulau Bangka Belitung. Oh, Pulau Bangka Belitung. Ya. Manfaatnya buat peralatan rumah tangga ataupun elektronik. Ya, peralatan rumah tangga, elektronik, ya, itu banyak. Ya, bagus. Adanya di Bangka Belitung. Kemudian tadi untuk elektronik itu pasti menggunakan timah untuk apanya? Untuk menempelkan komponennya ya. Itu banyak sekali untuk yang menyatukan alat rumah tangga. Pokoknya tadi langsung juga ada yang dipakai oleh timah. Ada lagi? Nura? Nikel ada apa? Ada nikel. Silakan. Di mana nikel berada? Sulawesi, Pak. Oh, Sulawesi. Ada Sulawesi teh jangan di Arab ya. Iya. Mana Sulawesinya? Sulawesi Selatan. Di Sulawesi sana nikel. Ya, nikel untuk apa, Nora? Buat bahan elektronik. Bahan elektronik terus Alat rumah tangga juga. alat rumah tangga. Contohnya alat rumah tangga yang nikel, Kulkas, kulkas terus Digicom. bisa terus. Yang kalian pakai untuk makan apa? Sendok. Ya, nikel ini sebagai salah satu campuran untuk membuat, jadi dicampurkan ya, itu jadi stainless steel. Ya, biasanya ini supaya tidak berkarat. Ya, jadi itu nikel itu ya. Jadi fungsinya untuk di rumah tangga itu banyak dipakai untuk sendok. Tok sendok dicuci, simpan berkarat nggak? Enggak, karena itu mengandung nih.
Fungsinya untuk apa? seperti elektronik sama listrik. Oh, alat elektronik dan listrik. Ya, oke, itu ada di Papua. Kenapa adanya di Papua? Di Jawa Barat juga ada. Pasti bareng dengan emas. Kenapa? Nah, itulah sebagai apa? Turunannya ya. Kalau di sana ada emas, pasti di sana ada tembaga dan perak. Ya, makanya tambang emas yang di Papua itu dulunya adalah Tembagapura. Namanya sebelum sekarang menjadi Freeport. Karena dulu yang diambilnya tembaga. Padahal di dalam tembaga pasti ada emas. Jadi emasnya disumpuk ke dua. Nah, api tadi. Ya, ada lagi nggak? Masih 2 orang yang belum ke depan. Mau? Sok seni. Apa seni? Mangan. Wis mangan. Ora eueut. Serat. Apa senang wis mangan ora eueut? Serat. Ya, ada di mana? Ada di NTT Pak. Nah, NTT. Ya, untuk apa mangan? Buat bahan campuran besi buat jadi baja Pak. Ya, campuran besi. Ternyata baja itu bukan hanya besi. Beda nggak baja dengan besi? Hah? Beda nggak baja dengan besi? Sifat dari baja saat dia ditekuk, dia akan patah. Ya, kalau besi ditekuk dia ngikut, gitu kan? Tapi kalau baja, karena besi sudah dicampur dengan mangan, dia menjadi baja. Nah, sifatnya akan lebih keras, ya, tapi kaku. Saat dia ditekuk akan patah. Kemudian di sini ada biji besi. Di mana biji besi berada? Paling banyak? Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, ya. Cilacap ada, ya, banyak sekali, ya. Berarti bisa di daerah mana saja? Nah, dia di sini juga bisa ya, di Jawa ya. Nah, kemudian ada gas alam yang paling banyak di mana? Kalimantan. Kemudian terakhir minyak bumi. Di Jawa Tengah ada di mana? Di Cepu. Kemudian di mana lagi? Nih, di Sumatera juga ada banyak. Kalau minyak bumi sebetulnya banyak di setiap wilayah. Itu ada pengeboran minyak bumi. Itu biasanya paling banyak itu dilepas pantai atau di laut. Ya. Nah, tadi itu adalah persebaran barang tambang ya yang esensial atau yang paling banyak di Indonesia. Selain ini masih banyak barang tambang lain, contohnya aspal, kemudian apalagi intan. Intan ada di mana? Kita lupa lagi. Oh, Kalimantan Selatan. Aja di mana, Marta? Udah ya, itu di Kalimantan. Kemudian aspal itu ada di Sulawesi paling banyak. Kemudian apalagi yang belum masuk ke sini? Ya, pasir besi kalau udah ada besi gitu. Ya, biji besi. Terus apa lagi? Belerang sudah. Apalagi yang belum disebutkan di sini banyak sekali pokoknya. Ya. Nah, kita lihat apa saja sih yang banyak tuh. Nah, ini mana mati ya, lupa Bapak. Hidupkan dulu. Sambil dulu dia menyala. Nah, banyak sekali sebetulnya barang tambang yang ada di Indonesia, tapi kalau yang esensialnya tadi, yang paling banyak itu adalah yang memiliki nilai yang besar, gitu ya. Contohnya emas, perak, itu tadi perak tidak tersebutkan, ya. Nah, ini persebaran barang tambang ini sudah ada petanya dibuat oleh pemetaan di Indonesia. Kita lihat ada asbes, aluminium, aspal, batu bara, bauksit, belerang, biji besi, emas, perak, fosfat, garam. Ya. Nah, ini yang garam.
Garam yang, nah, kenapa air laut asin kan? Karena ada garamnya. Apakah langsung ada garamnya? Itu berawal dari mineral garam yang terlarutkan yang berada di daratan. Hujan nih, hujan. Jadi presipitasi di gunung melarutkan mineral nggak di tanah? Nah, diantaranya adalah mineral garam. Terakumulasi di mana? Di laut. Saat laut teruapkan ke atas jadi awan, apakah garamnya ikut? Ya, contohnya kalian berkeringat nih, berkeringat habis lari, kemudian kalian diam sampai kering. Saat kalian setelah kering kalian gini, letak, jilat, rasanya apa? Asin ya. Jadi keringat yang ada di dalam tubuh kita itu mengandung garam. Kemudian teruapkan, airnya mah hilang, garamnya nempel. Ya, itu contohnya kenapa garam, apa laut bisa asin itu. Nah itu banyak sekali ya. Apa ini? Ada intan, kapur, mangan, marmer. Marmer itu dari kapur juga sebetulnya. Pasir kuarsa, perunggu, ya. Semuanya itu kan turunan dari kapur tadi. Ya, jadi di sini kalian sudah mampu menunjukkan di mana persebaran barang tambang dan apa manfaatnya. Ya, bisa menganalisis apa manfaat dari barang tambang tersebut. Lanjut. Apa ingin menegaskan lagi kita lihat? Ya, ada minyak bumi. Ini kan yang paling esensial ya di negara kita. Kenapa? Karena minyak bumi itu sumber dari jalannya suatu negara. Kebayang tanpa minyak bumi negara bisa berkembang nggak? Ya, mungkin ada alasan-alasan lain kenapa ibaratnya Amerika ke Afghanistan, kemudian bekerjasama dengan Qatar karena Amerika tidak punya, ya, tidak punya minyak bumi. Negara kita punya, tapi dikelola oleh tapi ya, ternyata Pertamina hanya bisa mengelola hampir hanya 25% dari minyak bumi yang ada di Indonesia. Selebihnya itu ada negara lain seperti Malaysia, mana lagi? Prancis, Inggris, Amerika itu bahkan sekarang mereka sudah bisa jualan. Ya, apa yang mereka ambil dijual lagi di Indonesia. Contohnya di seberang, Pasteur. Itu ada pom bensin Shell. Shell itu mana? Di Inggris. Ya. Kenapa Indonesia belum tidak bisa gitu? Tapi gitu. Nah, minyak bumi dan gas alam. Ya. Minyak dan gas bumi terdiri atas berbagai campuran unsur karbon dan unsur hidrogen. Hidrokarbon, ya, minyak bumi yang telah dipasarkan jenis jernih karena telah diolah. Minyak bumi mentah, crude oil itu warnanya hitam, gitu. Ya, asalnya bukan berarti seperti minyak tanah ataupun premium. Premium sudah nggak ada, sekarang pertalite. Kalau di kita ada lagi apa? Pertama, ya, itu sudah diolah lagi setelah disuling. Dulunya warnanya hitam. Nah, kumpulan minyak bumi dan gas. Kemudian minyak bumi dan gas memiliki nilai kalor atau panas yang tinggi sehingga mudah terbakar. Ya, kemudian minyak bumi dan gas dapat diolah untuk menghasilkan berbagai macam bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan bahan bakar gas. Nah, gas itu diambil dari apa? Dari udara ini. Nah, kalian pernah dengar nggak LPG? Liquid petroleum gas. Itu artinya. Baru tahu ya sekarang ya? Oh, apa nanti? Gas melon kayak gitu ya. Nah, gas melon itu isinya apa? Itu liquid gas tapi bentuknya cair. Ya, ada liquid
Bisa membedakan? Ya, itu tentang gas dan minyak bumi. Ya. Nah, daerah penghasil minyak bumi di Indonesia ini. Ya. Ada yang sama ya? Tadi siapa yang angkat minyak bumi teh? Itu di Pulau Jawa, ya ada di Jawa, Indramayu Jawa Barat, Cepu Jawa Tengah, Wonokromo Jatim, ya, kemudian Pulau Sumatera ada Pulau Sumatera Aceh, Tanjung Pura Sumut, Dumai Riau, ya, Muara Enim Sumsel. Banyak sebetulnya masih banyak di Papua juga ada. Kemudian Pulau Maluku dan Pulau Papua juga ada Sorong, Kelamano, Babo, Papua Barat, Pulau Serang, Pulau Tenggara. Inilah persebaran minyak bumi. Ini gas alam, ya. Kalian paling banyak gas alam di mana? Di Natuna, Kalimantan. Batu bara. Ya. Dari apa sih batu bara tadi? Dari tumbuhan, ya. Kalian batu bara merupakan mineral organik yang terbentuk dari endapan sisa tumbuhan purba yang mengalami tekanan dan perubahan akibat proses fisika dan kimia selama jutaan tahun, bukan puluhan tahun lagi tapi jutaan tahun. Ya, proses pembentukannya tumbuhan, gambut, batu bara muda, subbitumen, kemudian stingol, kol, antrasit dan grafit akhirnya menjadi batu bara. Warnanya apa? Hitam. Ya. Tuh, manfaat batu bara tadi bahan bakar industri, bahan bakar pembangkit tenaga listrik, bahan pembuatan apa? Kokas, ya, bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Di kita masih hampir berapa persen masih menggunakan batu bara. Ya, selain solar. Nah, ini persebarannya batu bara. Bukit Asam, Sumatera Selatan, Kalimantan dan Papua, Membilit dan sawah, Depok, Sumatera Barat. Ada lagi ya. Nah, ini mineral logam. Kita lihat, tadi sama enggak dengan yang kalian coba kalian cocokkan dari sini, sama enggak dengan yang kalian tempel tadi? Logam dasar ada tembaga, timah putih, timbal, air raksa. Nah, ternyata air raksa itu timbal, tapi hampir dengan timah lah, tapi dalam bentuk cair. Logam besi, ya, besi, mangan, nikel. Ada logam ringan, aluminium dan magnesium. Ada logam mulia, emas, perak dan platinum. Logam radioaktif itu uranium dan radium. Nah, ini uranium dan radium ini kita sudah banyak dimanfaatkan untuk apa? Tenaga listrik dalam bentuk tenaga nuklir. Itu bisa jadi bikin senjata, bisa dibikin tenaga listrik. Ya, uranium ini kalau di Jepang, di Amerika sudah digunakan sebagai tenaga listrik karena uranium ini sangat besar tenaganya. Kalau kalian punya uranium sebesar ini bisa menghancurkan Bandung. Ya. Kalau kalian punya uranium sebesar ini bisa untuk berapa tahun menghidupkan tenaga listrik. Tapi saat uranium ini dimanfaatkan, dampaknya pun sangat besar. Kalau terjadi kebocoran, bahayanya itu bisa mengakibatkan perubahan DNA lah, perubahan fisik. Bahkan kalau si bocornya pembangkit listrik tenaga nuklir itu bahayanya apa? Kalau ibu sedang hamil, itu bisa merubah kondisi janinnya. Ada yang jadi tidak berkembang, anaknya malah kerdil. Ada yang bentuknya yang berubah, ya. Ada yang jarinya jadi genong, gitu dan lain-lain. Itu uranium, ya. Kemudian persebaran barang tambang dan logam di Indonesia. Tadi, nih, ya hampir sama lah ya dengan yang kalian tulis. Nanti kalian mengumpulkan LKPD-nya. Nah, bagaimana sih cara mengambil mengeksplorasi dan eksploitasi barang tambang? Tadi kan ada barang tambang yang di atas,
ada yang di permukaan, ada yang di bawah. Nah, dengan cara apa tadi? Coba. Nih, cara mengeksploitasi, berarti eksploitasi itu mengambil ya. Nah, itu caranya bagaimana? Kalau yang di atas itu gimana? Di permukaan gimana? Di bawah gimana? Tadi ada ditambang. Apa ditambang itu? Dibor. Ada yang dibor, ada yang hujan di rumah. Digali, ya. Ada yang kalau yang di permukaan gimana? Contohnya angin. Seperti apa? Tenaganya dimanfaatkan menggunakan ya, betul, menggunakan kincir angin. Ya. Kita lihatlah. Tadi katanya ada yang dibor, ada yang di nih. Jadi sebelum langsung mengambil itu harus ada tahapan-tahapannya. Nih, tahapannya apa saja? Ada observasi, berarti mencari dulu ya, dilihat dulu, eksplorasi, nah, dieksplor, kemudian eksploitasi. Ya, ini ada dengan cara pengeboran, penambangan terbuka dan penambangan tertutup. Sebelum Bapak jelaskan. Kalau dari kata-kata pengeboran, penambangan terbuka, penambangan tertutup. Farhan, kalau pengeboran itu seperti apa sih? Di dalam pikiran Farhan sebelum Bapak jelaskan. Pengeboran teh jadi tanah langsung dibor Pak pakai alat yang besar. Dibor pakai alat yang besar sampai menuju ke bawah, sampai ada emas, ada apa gitu kan. Oke, itu pengeboran. Biasanya kalau pengeboran itu bisa emas, bisa juga minyak bumi. Jadi penambangan terbuka. Yang seperti apa penambangan terbuka? Apa ya? Dina Godeng. Paujan. Paujan. Kalau menurut Pak Ujang apa penambangan terbuka teh jadi secara lahannya kayak misalkan pepohonan diluaskan jadi di pembukaan lahan apa gitu Pak. Jadi si penambangannya itu terbuka bebas gitu Pak. Buka bebas sih. Ki. Kamu mau menjawabnya dengan senyuman nih. Jawab itu dengan fakta, jangan dengan senyuman. Ki, ada pemikiran nggak? Dilakukan di atas permukaan yang berhubungan dengan udara luar. Ya. Jadi penambangan terbuka dilakukan di permukaan katanya. Kemudian apa lagi? Cek yang tertutup lah, tertutup. Tertutup. Kayak sumur gitu. Kayak sumur. Kemudian Buat terowongan. membuat terowongan. Ya, dengan cara membuat terowongan. Itu tertutup. Ya, kalau terbuka berarti nih, Bapak jelaskan. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ada lahan. Lahan tanah. Lahan, ya, lahan. Kalau tanah itu ya tanah. Jadi jangan sampai tanah ini akan dijual. Berarti di karungan. Ya. Ini ada lahan yang di dalamnya di sini ada emas. Contohnya. Di sini emasnya ada di sini, si emas. Lagi tidur. Emas. Iya. Dengan terbuka itu berarti langsung saja si tanah ini digali. Biasanya bentuknya seperti ini, spiral. Sudah untuk apa? Untuk bisa masuk ke sini jadi jalan. Ngerti kan? Ya. Ini terus ke sini, belum melingkar, ini melingkar. Ini jalan nyambung ya. Makanya nyambung. Nah, sampai di sini ntar ini terbuka terus. Nah, sampai di sini baru dia mengambil. Biasanya pakai drum besar gitu kan bawa. Itu kalau tertutup. Tertutup. Contohnya ini ada lahan. Misalnya di sini ada tebing. Ini gunung katanya, ini gunung nih. Gunung. Iya. Ini biasanya akan dibuat pengeboran menggunakan alat yang mobil biasanya. Kalau yang modern, kalau yang tradisional itu digali biasanya. Jadi dia mengebor ke sini, masuk ke sini bikin terowongan-terowongan. Ya, ada yang ke atas, ada yang ke sini, ini bahkan
dalam itu seperti jalan. Itu menambahkan baru betul dia masuk ke sini. Bisa membedakan? Nah, kalau pengeboran, ya tinggal gini aja dia ada permukaan, dia pakai alat dibor ke bawah. Biasanya gitu. Dibor dia ke atas. Gitu. Itu perbedaan antara eksploitasi, pengeboran, penambangan tertutup dan penambangan terbuka. Tadi observasi itu apa ya? Nih, penelitian teoritis, survei lapangan, eksplorasi. Jadi dilihat dulu pakai alat, biasanya pakai SIG ya. Di sana benar nggak ada minyaknya atau ada emasnya. Jangan-jangan jauh ini. Dia ngambil aja langsung. Ternyata pas udah ke dalam nggak ada apa-apanya. Kan rugi, ya, rugi bandar. Ya. Dia dilakukan observasi dulu. Dia adalah kegiatan pengenalan. Biayanya berapa, kondisi lingkungan seperti apa dan lain-lain. Ini observasi. Eksploitasi, kegiatan memanfaatkan sumber daya alam. Jadi diambil mulai. Nah, ini kan, kita lihat di gambarnya. Ini penambangan apa? Terbuka. Jadi jangan seperti ini, bayar nggak? Nih, ini buat jalan-jalan bertingkat. Kalau kalian lihat Google Map, kalian langsung cari search di Google Map-nya atau Google ada yang biar langsung gambar asli. Kalian cari Freeport. Itu saat kalian buka itu seperti bak nyamuk melingkar-lingkar. Nah, ini penambangan terbuka. Yang ini adalah penambangan bisa. Ayo, jangan takut salah. Sadin? Udah? Silakan kirim ke grup. Nilainya ada? Ada. Nilainya ada yang 100? Hah? Nah, buka saja di sini ya. Buka aja. Nah, Cuma 44, Pak. Aduh. Hah? 7. Ada yang betul 7. Screenshotnya? Ya di grup. Maka grup kan? Ya. Ya jadi ini ya kalian bisa ternyata banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuat menarik untuk dipelajari ya. Jadi ini juga bisa juga membuat mencocokkan dan lain-lain. Kayak ngerti bagaimana melaksanakan kegiatan ini? Ya, udah semua? Ini udah berapa betulnya? 6. Ada yang 8? Oh, berarti nilai terbesar Fauzan. Aplaus untuk Fauzan. Ya, jadi itu tadi ya persebaran barang tambang. Ya. Nah, di sini ada sebuah masalah yang akan kita angkat. Belum.
Tadi di mana Pak Ujang? Kapur itu tadi siapa yang kapur? Oh, pada larang. Ya, pernah ke sana? Jalan-jalan antum. Sekarang itu enak kalau jalan-jalan ke sana, kalian tinggal ke Ciloyom, naik kereta, turun di Padalarang, nanti pakai Grab juga lah Bapak. Kalau enggak naik angkot ke sana bisa sambil hiking jalan. Ya Bapak kalau dulu pernah ke sana dengan anak-anak kami. Ya, ke Ciloyom naik ke berapa sih? 2.000 ya sekarang ya? 5.000. Nah, 5.000 ke Padalarang, nanti kalian hiking di sana. Ada yang disebut dengan Garden Stone. Pernah dengar? Terus ada apa lagi di sana? Ada Gua Pawon. Ya, Gua Pawon itu di sana ada manusia purba, katanya merupakan nenek moyang orang Sunda. Ya. Nah, kenapa Kapur ini, ya Gunung Kapur ini sebetulnya terbentuk dari wilayah lautan. Ya. Kok sekarang jadi pegunungan seperti ini? Ya, satu ada faktor pengangkatan, kedua ada laut yang surut. Jadi yang dulunya lautan, kenapa sebagai apa buktinya? Di sana ada kerang, ya, fosil kerang, ada fosil ikan dan lain-lain yang menunjukkan kalau itu adalah lautan. Ya, kita lihat seperti apa sih penampakannya. Seperti ini. Situs Gua Pawon, tempat ditemukannya kerangka manusia purba dan nenek moyang Sunda di kawasan Kars Cikapa, Kabupaten Bandung Barat, kini terancam karena keberadaan tambang kapur. Guna menghindari situs itu tergerus karena keserakahan manusia, maka menjalankan pemerintah setempat dengan memberikan zonasi tambang dan area yang dilindungi. Jika penambangan kapur terus terjadi, lambat laun situs bersejarah akan lenyap. Itu penampakan terbuka, berarti itu penampakannya. Itu ada yang menggunakan bom, ya, ada yang bom, ada yang diambil pakai beko. Saat ini, salah satu gua di kawasan Gua Bencana sudah tidak bisa ditemukan sejak tahun lalu. Sebab, gua itu sudah tertimbun akibat penambangan kapur di Bukit Bencana. Ada yang lagi tabrak itu udah habis. Sebenarnya kan situ segala dari gunung apa ada gunung Tanjung itu ketemu semacam manusia purba segala beserta uang itu habis. Ini juga sebenarnya habis itu itu. Nah, makanya kita pokoknya yang lain mudah-mudahan kita sampai yang lain itu cari jalan gitu jadi memang sih Indah kan? Tapi ini terancam akan ditambang. satu sisi simpan di jalan lapangan, satu sisi kepentingan pariwisata. Jadi memang konsep pariwisata semuanya harus netral. Wilayah wisata tidak boleh ada asap, tidak boleh ada penambang segala macam. Itu menurut konsep wisata. Tapi kan kita masing-masing punya tetangga. Jadi kita tutup pertambangan tidak mungkin. Ya, jadi kita berjalan yang wisata kita wisata yang ada kita lestarikan itu. Jadi itu sih memang sulit. Gunung-gunungnya habis. Warga pun pasrah, tak mampu menghentikan aktivitas pertambangan di sana, melihat yang dilihat mereka adalah tanah cukup besar. Kalau kita misalnya ada restriksi kamu, orang-orang kenapa harus begini dulu? Kita tidak pernah usaha bisa di silakan itu aja masalah kenapa itu istilahnya ya Makan di tengah-tengah. masing-masing lah. Itu Tapi gunungan. yang kita lestarikan adalah dua ini harus butuh jangan sampai kita berisi sampai dalam kehidupan yang Kita lihat proses. Jadi batu kapur ingin menjadi kapur yang digunakan untuk bisa menulis, bisa untuk ini apa kecantikan, itu harus dibakar.
kebayang nggak pencemarannya, ya nggak, dengan asapnya yang hasil dari pembakaran. Selain itu juga kapur, kalian tahu sendiri kapur pasti memiliki debu. Kalau kalian jalan-jalan ke Padalarang wilayah Citatang, itu kalau musim kemarau, si genting-genting pemukiman, rumah-rumah warga, itu warnanya bukan orange lagi, tapi jadi putih. Debu dari kebayang yang kehirupnya. Nih, kalau kalian menyikapi lihat video tadi, bagusnya seperti apa? Hujan, Seni, hujan. Kira-kira harusnya seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi supaya tidak seperti itu? Itu kan sebagai cagar budaya ya. Ada manusia purba ditemukan di sana. Berarti itu dari apa? Awal dari kehidupan ada di sana. Kalau menurut Bojan sih Pak, ini apa pemikiran Bojan? Iya, nggak bukan pemikiran Bapak. Pasti harusnya ada kebijakan dari segi yang membuat pengeboran itu, dan dari segi pertambangan dan dari cagar budaya itu, agar sama-sama ini baiknya gimana gitu kan. Kalau misalkan kan tadi katanya buat menutup itu kan nggak mungkin. Nah, kita merujuk lagi ke pemerintah, ini baiknya gimana gitu, solusinya gimana biar cagar ayam biar cagar alam kita terjaga. Nah, itulah kalau mau pakai masker. Bagus Pak Ujan ya. Jadi yang harus berperan penting di sini adalah pemerintah. Ya, kalau si cukong-cukong tadi katanya perusahaan besar tadi diatur oleh undang-undang supaya mereka berkan yang tersisa cagar alamnya wilayah yang dilindungi yang ada untuk wisatanya itu yang mana saja, udah itu menjadi wilayah dilindungi. Tidak boleh ada yang menambang di sana. Biarlah kalau yang sudah ditambang udah, kalau habis ya udah jangan ngerambang di sini. Jadi di sini harus pemerintahnya yang memiliki andil. Selain itu juga ya kalau masyarakat kan pasrah gitu dengan kondisinya. Nah itu ya. Jadi bagus Pak Ujan pemikirannya, bisa jadi wali kota, nanti jadi gubernur nanti kan kita Ridwan Kamil ya. Jadi betul tadi harus ada aturan yang pasti bahwa lingkungan itu tidak boleh diganggu. Ya, karena udah beberapa terambil ya di gerus udah habis. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa yang kamu dapat setelah belajar hari ini tadi? Ini dapat beberapa ilmu baru Pak. Yang pertama dari teknik penambangan, mereka ada pertambangan ada yang sudah pengeboran, terus pertambangan pembukaan tutup, dan juga dampak negatifnya dan ada dampak positifnya yang tahu bagus yang mana dan yang dampaknya bagus dari mana. Terus kita juga tahu dari berbagai sumber daya alamnya ada apa aja di Indonesia dan kesebarannya ada di mana aja. Terus kita juga jadi tahu terus manfaat-manfaat dari sumber daya alam itu apa gitu. Jadi di sini kita tahu tentang manfaatnya dan tempat-tempatnya ada di mana gitu. Dan cara menggunakan itu seperti apa yang baiknya. Ya, kasih aplaus untuk Rizky. Alhamdulillah ya. Jadi kita punya pengetahuan ya tentang bagaimana sumber daya alam itu. Nah, Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Bapak harap, nah inilah generasi kalian yang harus merubah itu semua. Ya, mungkin 5 tahun 6 tahun lagi kalian sudah ada yang kuliah, lulus. Nah, setelah lulus itu kalian akan seperti apa? Mau apa yang akan kalian lakukan? Ya kan? Dulu belajar geografi nih tentang sumber daya alam. Saya mau kuliah di pertambangan, Pak. Saya mau jangan kerja di Pertamina, dan jadi direktur Pertamina. Ya, Rizky jadi direktur Pertamina. Ya, siapa tahu gitu kan? Nah, makanya di sini kita itu negara yang kaya. Bahkan kalau ibaratkan dibandingkan sekarang Indonesia dengan Qatar bahkan dinyatakan sebagai negara terkaya. Minyaknya akan habis kan? Karena minyak itu adalah sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Setelah habis mau apa yang dilakukan Qatar? Pasti melakukan
sawit, bisa dipakai kan? Ya, banyak lah pakai serai, ya, minyak serai itu bisa. Makanya di Indonesia ada yang namanya biodiesel. Kalau ke pom bensin kalian ada biodiesel kan? Nah biodiesel itu adalah solar minyak bumi dicampur dengan minyak nabati. Itu kalau sekarang yang dimanfaatkan adalah sawit. Ternyata sawitnya bukan jadi minyak goreng saja. Minyak kelapa, pernah dari sawit itu dari kelapa katanya. Kalau minyak kelapa mah itu keleti. Pernah dengar? Yang dari Galeno, tahu Galeno? Orang Ciamis pasti apa Galeno? Ya, saat membuat Galeno itu ada minyaknya. Minyaknya adalah minyak keleti, minyak kelapa, beda dengan sawit. Nah, terima kasih Rizky, Pak Hujan, ya semuanya, Farhan, ya sangat aktif dalam pembelajaran kali ini. Kemudian ada tes terakhir untuk sumatiknya, bisa lihat di link ini, silakan kerjakan. Bapak kasih waktu hanya sedikit lah. Kalian kan jagoan ya, UTS bisa beres sering. Ya UTS yang 30 soal bisa beres berapa menit? Ini hanya 5 soal. Silakan boleh dikerjakan. Ketik coba ya. Nanti LKPD-nya di terakhir dikumpulkan ya, kasih nama. Udah ada? Hah? Ya kerjakan aja ya. Udah ada yang dapat? Jadi ikut. Udah? Udah ya? Udah? Hujan sudah? Mel udah? Ya udah semuanya ya. Ya alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah kita lewati. Ya mudah-mudahan apa yang kalian dapat dalam proses belajar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Bapak. Ya terus materi yang kita pelajari ini
merupakan materi yang sangat penting sebetulnya untuk kehidupan kita. Dan minggu depan kita akan belajar tentang apa tadi? Nah, pertambangan. Minggu depannya tentang apa? Iya, pariwisata dan kelautan. Ya. Nah ini silakan kalian beres-beres ya. Sebelum pulang nanti kita akan berdoa terlebih dahulu. Di rumah belajar dulu ya tentang materi yang selanjutnya. Ya jangan lupa ya selalu melaksanakan protokol kesehatan ya. Apa saja? Itu 3M. Ada juga yang menyebutkan 5M. Apa aja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan ya mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Silakan Fauzan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri aktivitas kegiatan belajar mengajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa masing-masing menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hatimu. Selesai. Ya, terima kasih. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.